Shalom. Berita Mujizat TV adalah media online Kristen yang memiliki visi menyuarakan kebenaran dan menghasilkan perubahan. Terus dukung kami untuk menyuarakan kebenaran dengan cara like dan subscribe channel YouTube kami, dan jangan lupa untuk share video-video kami. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, ucap syukur buat apa yang khususnya keluarga kami alami. Apa yang terjadi hari-hari ini, biarlah ini menjadi suatu momentum, ini menjadi suatu waktu yang tepat, kairos yang tepat bagi keluarga kita, untuk kita berkumpul bersama, untuk kita saling mengeratkan hubungan keluarga kita antar satu yang dengan satu yang lain. Gini saudara, kami percaya, kita percaya pemulihan itu akan terjadi dimulai dari ketika keluarga kita masing-masing mau membangun mezbah, mau datang sama Tuhan. Jadi ini waktu yang tepat bagi kita, waktu yang tepat bagi setiap pribadi kita, bagi keluarga kita masing-masing, untuk datang sama Tuhan, untuk berdoa bagi keluarga kita masing-masing, untuk berdoa bagi kota ini dan juga bangsa ini, dan juga untuk pemulihan negeri ini. Kami percaya, kita percaya pemulihan itu akan terjadi ketika keluarga kita mau datang sama Tuhan, ketika keluarga kita mau merenungkan setiap apa yang Tuhan sudah berikan bagi keluarga kita masing-masing. Jadi saudara, ayo sama-sama kita membangun keluarga kita untuk pemulihan di kota dan bangsa ini. Terima kasih. Ya, nama saya Riki. Usia saya hari ini 36 tahun. Dan hari ini adalah hari yang dimana semua orang mengalami kecemasan. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya selama 36 tahun bisa mengalami situasi yang seperti ini. Karena belum pernah kita mengalami seperti ini. Dulu memang terkabar dari media bahwa banyak bencana, tapi di satu tempat atau di satu negara. Tapi sekarang orang-orang di seluruh dunia mengalami ketakutan itu gara-gara ada virus corona. Dan kalau kita rasakan hari ini tidak ada tempat yang aman. Pemerintah menganjurkan tempat paling aman adalah di rumah. Dan hari-hari ini saya tidak banyak beraktivitas. Hampir 2 minggu banyak di rumah, keluar untuk hal yang perlu saja. Tapi yang saya rasakan, kalau kita benar-benar melihat, tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Kita mau kemana, tidak ada yang aman. Dulu tahun 98 ada kerusuhan, banyak orang lari ke luar negeri, banyak orang lari ke desa-desa, ya. Atau 4-5 tahun yang lalu ada banjir, Jakarta banjir. Tempat yang paling aman kalau kita mengungsi di tempat yang lebih tinggi. Tapi hari ini kalau kita lihat nggak ada tempat yang aman, ya. Di rumah pun kemungkinan terkena virus pun ada. Yang saya dapat hari-hari Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan adalah tempat yang aman, gunung batu kita. Tuhan sedang menunjukkan hari-hari ini di mana Dia ingin memperlihatkan bahwa akulah Tuhan. Dan saudara lihat hari-hari ini orang-orang di seluruh dunia, dimanapun berada, mereka datang sama-sama kepada Tuhan. Tapi nanti akan tiba waktunya yang saya dapat, orang akan melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Halo, perkenalkan nama saya Antoni. Saya dari Solo, tapi sekarang saya pelayanan di kota Jogja. Saya mau kesaksian, saya mau cerita, share tentang hati saya di tahun ini. Banyak pemulihan dalam keluarga saya. Saya mau cerita tentang tante saya dan keluarga saya. Banyak hubungan yang di keluarga saya nggak baik. 24 tahun mama saya dengan tante saya gak berjalan baik hubungannya. Tapi ketika berapa hari kemarin, bulan kemarin, tiba-tiba
tante saya mengalami satu fase di mana dia sakit. Dia sakit, jantungnya bocor, perutnya membesar, kakinya membesar, dan susah omong. Tiba-tiba mama saya ngabarin saya, mama saya ngomong kita harus ke Semarang, kita harus jenguk dia. Tiba-tiba dalam hati saya, ya udahlah, saya harus jenguk karena 6 bulan saya nggak ketemu tante saya nggak ketemu sampai sekarang belum ketemu. Tapi ketika itu saya pulang Solo, saya langsung ke Semarang sama mama saya. Saya cuma ngomong sama mama saya, kalau ini benar-benar tante WA, oke lah saya akan berangkat. Tapi nggak WA, tiba-tiba adiknya yang ngabarin saya ke Semarang. Sampai ke Semarang, di perjalanan saya cuma berenung, gimana Tuhan, saya mau gimana. Dalam hati saya, udah, ini saya harus berdoa buat tante saya. Ketika sampai rumah sakit, saya melihat hati saya menangis. Tiba-tiba mama saya ngomong banyak hal. Dia cerita kejadian di rumah dan lain-lain kepada tante saya. Semuanya terjadi. Saya nggak berpikir banyak. Tiba-tiba semuanya diubahkan itu. Singkat cerita, saya mau pulang, tapi pulang ke rumah paman. Di situ, ini waktunya saya berdoa buat tante saya. Saya cuma di situ sama berdoa. Saya cuma menguatkan sebagai keluarga. Kayak seperti ya kita rekonsiliasi antara mama saya dan tante saya. Tiba-tiba semuanya menangis. Saya pun juga menangis. Mama saya, tante saya juga menangis. Tiba-tiba habis itu saya juga melihat pulang ke rumah paman saya cuma melihat semua keluarganya. Ternyata paman saya habis kehilangan anaknya, meninggal berapa hari sebelumnya itu. Mama saya nggak datang di pemakamannya, tapi di situ kita sebagai keluarga cuma bisa menguatkan, ya kita kuatkan sebagai keluarga dan lain-lain. Ya udah kita kuatkan. Satu hari di situ saya belajar banyak juga dari keluarga paman saya cerita banyak hal soal hidup saya, apa yang saya kerjakan di kota ini, banyak saya cerita. Tiba-tiba dia juga cerita banyak soal paman, banyak cerita pada mama sama saya cerita banyak. Di situ seperti sebuah komunikasi itu dikembalikan Tuhan dalam keluarga saya. Dan singkat cerita besoknya saya pulang Solo. Habis itu saya kembali ke Jogja lagi. Saya nggak tahu lagi kabarnya soal tante saya. Tiba-tiba berapa hari sesudah itu saya dapat kabar dari mama saya, tante sudah sembuh. Saya dalam hati saya menangis dulu. Ini yang Tuhan beri. Nah cerita habis itu di tanggal 6 Maret ulang tahun saya pulang ke rumah. Saya cuma mau melihat keluarga saya itu. Saya cuma mau melihat keluarga saya, mau ketemu tante saya. Tiba-tiba ternyata tante saya sudah pulang. Saya ketemu sama mama saya cerita banyak. Ternyata tante sudah berubah. Apa yang sekarang mama sudah mau bicara sama tante, bangun komunikasi dan lain-lain. Semuanya berjalan baik gitu. Sampai tante mau berikan apa yang mama saya mau diberikan, apapun itu. Memang fisiknya tante saya udah nggak seperti dulu, tapi Tuhan genapi satu janji lagi. Dulu di kelas 2 SMA saya cuma dapat mimpi. Saya ada di tengah keluarga saya melingkar, saya berdoa bareng-bareng dengan keluarga saya. Di situ Tuhan cuma ngomong sebuah pemulihan baru dalam keluarga. Di situ saya percaya. Di tahun ini adalah tahun dimana keluarga saya disembuhkan, keluarga saya dipulihkan. Mungkin ini kado yang terbaik buat keluarga saya, buat hidup saya. Saya nggak minta keluarga yang gimana, keluarga yang nggak sempurna lah. Tapi di tahun ini Tuhan beri hadiah itu. Hadiah ulang tahun saya ada pemulihan dalam keluarga saya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Kita bersyukur bahwa hari-hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama boleh memuji Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan. Nah, pada kesempatan ini, saya percaya ada banyak sekali hal-hal yang dialami oleh saudara-saudara kita. Engkau yang sedang mengalami kesulitan dalam kehidupan, engkau yang sedang mengalami ketakutan, engkau yang sedang mengalami kesusahan, saat ini saya mau katakan bahwa kita punya Tuhan yang besar.
Kita punya Tuhan yang sanggup untuk menolong kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang sudah terbukti. Kita punya Tuhan yang sudah teruji sejak dari zaman dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang pertama saya mau katakan bahwa Dia adalah Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan hidupmu. Saat ini kita tidak bisa mengandalkan yang lain. Kau tidak bisa mengandalkan bosmu. Kau tidak bisa mengandalkan orang-orang di sekitarmu. Saatnya kau memanggil nama Tuhan. Saatnya kau memanggil Dia sebagai Jehovah Jireh, sebagai Tuhan yang mencukupkan apa yang kau butuhkan. Ketika engkau percaya, kau bergantung sepenuhnya, maka mukjizat akan terjadi. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, segala sesuatu yang tidak mungkin akan mungkin terjadi. Ketika engkau mengalami kesulitan, engkau mengalami kesakitan dalam hidupmu, panggil namanya. Dia adalah Allah yang menyembuhkan, Jehovah Rafa. Saat inilah waktunya untuk engkau mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan, bukan kesembuhan yang daripada manusia. Tuhan bisa memakai dokter untuk menyembuhkan engkau, tetapi engkau harus tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan hidupmu. Melalui dokter bisa, melalui obat-obatan bisa, tapi Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Amin. Ada saudara percaya? Dan yang terakhir yang kau mesti lihat, bahwa segala sesuatu yang terjadi ini membuat kita semua anak-anaknya untuk hanya bergantung kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini tidak akan pernah luput daripada pemeliharaan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara kehidupan anak-anaknya. Dia masih memegang kendali. Dia adalah Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita semua. Kau yang percaya bersama-sama akan mengalami mujizat Tuhan, akan mengalami pertolongan Tuhan. Kau yang percaya sama-sama katakan, Amin.